apa selamat kita akan masuk dalam pembelajaran firman Tuhan dan saya akan mengambil firman Tuhan ini dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air. Yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, judul dari pemberkatan nikah Albert Kevin Mandala dan juga Yulini Ardetan ini saya memberi judul Mujizat Keluarga, Keluarga Mujizat. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita ingin keluarga kita itu penuh dengan mujizat. Ingin karya-karya Allah, ingin kebesaran-kebesaran Allah, ingin yang apa yang disampaikan oleh Allah tentang keluarga itu ada dalam keluarga kita. Dan Yesus ketika memulai pelayanan di muka bumi ini, Yesus memulainya dengan melakukan mujizat di Kana dalam keluarga. Keluarga adalah hal yang paling penting bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dan Allah pasti bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena itu dasar pertama yang saya sampaikan tentang mujizat di keluarga bagi Kevin dan juga bagi Yul. Bahwa ingat bahwa Allah sangat-sangat mengasihi keluarga. Allah ingin ada mujizat di dalam keluarga. Sebelum saya masuk di dalam mujizat keluarga dan keluarga mujizat, maka saya akan menyampaikan tentang tujuan keluarga. Ya, saya akan menyampaikan tentang tujuan keluarga. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28 menyampaikan hal penting tentang keluarga. Perintahnya adalah Tuhan bilang berkuasalah atas bumi, memerintahlah bumi dan juga beranak cucu. Perintah dari Tuhan kepada keluarga adalah secara rohani dan secara natural keluarga adalah saksi. Saat Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Di lingkungan kita ada, di gereja di mana kita berjemaat, maka kita harus menjadi saksi dari keluarga Kristen.
Karena itu kenapa saya sampaikan dalam ibadah pemenangan, syukuran ibadah pemenangan, saya menyampaikan tentang ikatan janji yang disebut dengan covenant. Karena saya berdoa supaya keluarga Albert Kevin Mandala yang akan kita bentuk ini adalah keluarga yang mengikat diri dengan gereja. Bukan keluarga yang melupakan gereja. Keluarga harus ada di dalam gereja. Dan Allah berkata bahwa tujuan dari keluarga adalah menjadi saksi bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua, menghasilkan keturunan-keturunan rohani dan jasmani. Bukan hanya keturunan-keturunan jasmani, yaitu anak-anak yang lahir dari keluarga. Tapi keluarga juga harus menghasilkan murid-murid rohani, anak-anak rohani. Yesus menyampaikan tentang berita tentang menjadi saksi. Yesus mau setiap orang percaya, setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, menghasilkan anak-anak rohani. Kita keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam pernikahan 10, 15, 20, 25 sampai dengan mungkin 50 tahun. Kita pasti punya anak-anak rohani yang kita berkati, yang kita bawa. Bukan hanya anak-anak jasmani, tapi anak-anak rohani. Bagian ini dalam penggembalaan ini yang saya tekankan kepada Kevin dan juga kepada Yul tentang tujuan keluarga. Keluarga dalam teknologi modern hari ini adalah sasaran tembak dari kuasa kegelapan. Sasaran tembak dari iblis. Sehingga untuk mendasari dari keluarga Albert Kevin Mandala ini, saya mulai dan mengingatkan tentang tujuan keluarga. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan mujizat keluarga. Ada 3. Mujizat keluarga mujizat. Ada 3 hal bagian yang saya ingin mau sampaikan dalam pemberkatan nikah ini. Yang pertama, mengundang Yesus. Yesus memulai pelayanan dengan melakukan mujizat di Kana. Dalam sebuah keluarga. Dan di ayat yang kedua berkata, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua berkata bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang di perkawinan itu. Jika Yesus tidak diundang di perkawinan Kana pada waktu itu, jika Yesus, murid-murid dan ibu Yesus tidak diundang di perkawinan Kana itu, maka tidak akan ada mujizat. Tidak akan diceritakan bahwa Yesus memulainya dari pernikahan di Kana. Bapak Ibu sekalian, karena Yesus dan juga murid-murid dan juga Maria ibu Yesus diundang di perkawinan di Kana itu, maka mujizat itu ada. Untuk keluarga Albert Kevin Mandala dan juga untuk Kakak Yuliner Detan, saya menyampaikan bagian ini. Kalau mau alami mujizat, kalau mau ada mujizat dalam keluarga, kalau keluargamu adalah keluarga yang alami mujizat keluarga mujizat, maka yang paling pertama sebagai dasar dari segala sesuatu, undang Yesus dalam keluargamu. Undang Yesus memimpin keluargamu. Undang Yesus hadir dalam keluargamu. Bagaimana cara kita mengundang Yesus dan tinggalkan ada Yesus tinggal dalam keluarga kita? Kita harus punya ibadah keluarga. Kita harus ada ibadah sendiri di rumah. Kita harus ada keluarga yang beribadah. Makanya saya menyampaikan tentang ikatkan diri dengan gereja. Selain kita beribadah dalam ibadah rukun, ibadah rumah tangga, komsel, kita juga harus punya ibadah sendiri di dalam rumah, yaitu ibadah keluarga. Hari ini saya menyampaikan kepada Kak Kevin dan juga Kak Yul, undang Yesus di dalam rumahmu. Kalau kemarin menjadi orang Kristen yang tidak tahu berdoa karena belum menikah. Sekarang saatnya ketika ada dalam keluarga Kristen, kita akan menjadi saksi. Maka kita akan ada dalam keluarga yang berdoa. Kita sering malu menjadi anak muda yang berdoa. Kita sering malu menyaksikan bahwa saya orang yang berdoa di hadapan Tuhan. Keluarga yang berdoa. Tapi ketika kita menjadi bagian dari sebuah keluarga, maka kita harus memulai ibadah dalam keluarga. Undang Yesus di dalam keluarga. Salah satu dari keluarga Mandala yang saya kenal selama beberapa tahun, saya kuliah dan ada di Brenton Kos di Oesapa. Waktu itu saya melihat tanggung jawab. Saya melihat Om Oe dengan tanggung jawab. Saya melihat Om Adi Papa dengan tanggung jawab. Dan keluarga Mandala ini adalah keluarga dengan penuh tanggung jawab. Laki-laki di keluarga Mandala itu keluarga yang bertanggung jawab.
Nah, hari ini saya menyampaikan undang Yesus sebagai laki-laki dalam rumah, dalam keluarga, maka Kevin harus mengambil keputusan untuk undang Yesus di dalam rumah. Seberapapun siap sebuah keluarga dengan semua kemampuan yang dipunyai oleh keluarga, pekerjaan yang mapan, kemampuan keuangan yang baik atau dukungan keluarga yang kuat, tapi tetap saat ada masalah pasti kita kebingungan. Karena itu kita perlu mengundang Yesus di dalam rumah kita. Kita perlu mengundang Yesus di keluarga kita. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cara mengundang Yesus dalam rumah. Sekali lagi pesan yang saya mau sampaikan dalam mujizat keluarga dan keluarga mujizat ini adalah Yesus ada di dalam rumah. Salah satu masalah dalam keluarga adalah keinginan yang kuat untuk mengubah pasangan. Bagaimanapun kita mau supaya pasangan itu berubah. Pasangan yang ada pasangan yang sangat kepengen sekali supaya dia pun pasangan itu berubah. Dia pokoknya berusaha sekali semua cara untuk bisa supaya dia pun pasangan berubah. Berapa tahun nikah juga tetap masuk rumah dengan sepatu, masuk rumah dengan sendal, lompor di mana-mana dia tetap masuk. Berupaya untuk perintah-perintah lawan marah setengah mati itu tetap dia akan masuk dengan sepatu, dia akan masuk di dalam rumah. Berapa tahun nikah juga kalau berjalan son pernah kasih informasi, pokoknya hilang son ada kabar. Berapa tahun nikah juga pokoknya upaya dan akhirnya berupaya untuk kalau bisa ya ini berubah. Kita sudah tahu tuh pokoknya ada upaya-upaya yang kita usahakan mengubah kita pun pasangan. Kalau bisa kita ubah dia supaya dia sama seperti keinginan kita. Hari ini saya sampaikan dengan Kak Kevin dengan Kak Yul tentang ubah dalam pernikahan. Mengubah. Jika kita omelan, tuntutan, marah tidak akan bisa mengubah seseorang. Penerimaan dan pujian akan bisa merubah seseorang. Kita tidak bisa merubah pasangan kita tanpa menerima dia apa adanya. Ya. Jika mau mengubah pasanganmu, maka menerimalah dan mengasihilah dia apa adanya. Buatlah pasanganmu bahagia. Karena orang bahagia pasti berbuat baik. Orang bahagia pasti berubah. Ubahlah dirimu sendiri sesuai dengan keinginan pasanganmu. Supaya pasanganmu berubah. Ya, oke. Yang berikut. Rahasia kedua tentang mujizat keluarga dan keluarga mujizat. Keterbukaan. Ayat yang ketiga dan keempat. Saya baca ayat yang ketiga saja. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Seandainya Ibu Yesus tidak tahu tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga, maka mujizat tidak terjadi di keluarga itu. Dalam hubungan tentang keluarga, maka tidak boleh ada rahasia dalam keluarga. Tidak boleh ada rahasia antara suami dan istri. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam pesta, dalam masa di Kana seperti masa Tuhan Yesus ada dalam tradisi orang Yahudi, adalah bahwa kehormatan keluarga itu adalah keluarga dapat menanggalkan pesta dengan makan minum yang tersedia dengan baik. Dan pada waktu Yesus ada dalam pesta di Kana itu terjadi kekurangan anggur. Sehingga kehormatan keluarga itu ada dan kehormatan keluarga itu hari itu terganggu. Dan saya menyampaikan pesan ini tentang keterbukaan dan juga Kevin dan Yul akan menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga dan kehormatan dari keluarga Mandala, kehormatan dari keluarga Detan, kehormatan dari keluarga Mandala dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kehormatan dari keluarga Detan dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya tergantung dari cara Kevin dan Yul mengikat dan menghormati keluarga. Karena itu, salah satu bentuk untuk bisa menjaga kehormatan keluarga adalah keterbukaan di dalam keluarga. Keterbukaan antara Kevin dan juga Yul.
Opa Obi menyampaikan dalam pemberkatan nikah di gereja sini, almarhum pendiri Gereja Betel Indonesia, Mawar Saransoe, dan pendiri Gereja Betel Indonesia di daratan Pulau Timur dan juga di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dia berkata begini, usahakan dalam keluarga tidak boleh ada teriak, tidak boleh ada pertengkaran yang berteriak dan didengar oleh orang-orang di samping kiri rumah, di belakang rumah, di samping kanan, di depan rumah. Usahakan dalam keluarga tidak boleh ada teriakan-teriakan. Teriakan boleh ada kalau kebakaran terjadi dalam rumah. Ya toh? Nah, ini yang beta mau sampaikan yang berhubungan dengan keterbukaan. Bagian yang ketiga yang beta sampaikan di dalam hubungan dengan mujizat keluarga dan keluarga mujizat. Yaitu di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Kevin dan juga Kayul, ketaatan di dalam keluarga dan juga melakukan sungguh-sungguh tanggung jawab perlu dilakukan di dalam keluarga. Kalau mau mengalami mujizat di dalam keluarga, maka ada ketaatan sesama di dalam keluarga. Kemudian kalau mau mengalami mujizat dalam keluarga, maka melakukan tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak, dan tanggung jawab sebagai keluarga harus lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang tadi beta sampaikan, yang beta temui dalam keluarga Mandala adalah keluarga yang melakukan tanggung jawab, bertanggung jawab dalam kehidupan dan bermasyarakat. Karena itu, ketika kita melakukan segala sesuatu di kehidupan kita, dalam keluarga kita, maka pesan yang beta sampaikan adalah mari melakukan dengan penuh tanggung jawab, ketaatan, dan lakukan setiap tanggung jawab itu dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat yang berhubungan dengan tanggung jawab suami istri dan saya akan bacakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27 saya bacakan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Ada pesan sesuai dengan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 27 yang berhubungan dengan tanggung jawab suami dan istri. Yang pertama, bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Harus hormat kepada suami seperti untuk Tuhan. Kenapa bisa begitu? Istri harus tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Karena istri cenderung sonde tunduk. Maka perintahnya begitu. Suami diperintah untuk harus mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kenapa begitu? Karena suami itu cenderung tidak mengasihi. Karena itu peran tanggung jawab suami dan istri seperti dikatakan kitab Efesus pasal yang kelima 22 dan 27 ini menyampaikan bahwa kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik suami ataupun istri harus melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh dan seimbang. Karena alasan tunduk, kadang-kadang suami yang tidak takut akan Tuhan memakai itu dengan melakukan bersikap kasar dan juga melukai secara fisik, melukai secara psikis, menghina, mengejek, membentak. Atau juga karena alasan-alasan mengasihi, maka kadang-kadang istri juga menyampaikan hal yang sebaliknya kepada suami. Maka suami akan bertumbuh menjadi suami yang tidak bisa menjadi suami dengan kapasitas manusia seperti yang diberikan Allah kepada manusia.
Ada contoh dalam Alkitab ketika seorang istri berupaya untuk bisa melampaui suami dalam kitab yang berhubungan dengan Ahab dan Isabel itu. Maka suami yang bernama Ahab dengan penuh kuasa sebagai raja tidak bisa melakukan apa-apa karena istri mengambil peran melebihi suami. Dan akhirnya keluarga yang bernama Ahab itu menjadi keluarga yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini saya menyampaikan peran dan tanggung jawab suami dan istri. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Segala yang terjadi dalam rumah harus dilakukan dalam diskusi dan tanggung jawab dengan keterbukaan. Ini bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan. Kembali ke slide sebelumnya. Kembali ke slide. Ya. Mujizat keluarga dan keluarga mujizat boleh terjadi jika kita mengundang Yesus di dalam rumah kita. Kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Mujizat keluarga dan keluarga alami mujizat jika kita lakukan keterbukaan. Mujizat keluarga dan keluarga alami mujizat jika kita taat antar sesama dan istri dan juga melakukan peran dan tanggung jawab kita masing-masing dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam